Oke, ini adalah sesi 3 tutorial untuk para kasir dan para calon kasir di Weng Bakery. Ini adalah sesi isi di dalamnya adalah sesi penarikan barang dan transfer barang. Tapi untuk transfer barang ini masih belum di open ya fiturnya. Nanti saya jelaskan satu persatu. Biasanya untuk penarikan barang itu adanya itu di kasir shift 2 ya, yang closingnya malam, atau di kasir dengan satu shift malam. Di sini kita akan memprosesnya sesuai dengan kondisi di lapangannya. Pertama-tama kalian cek dulu barang-barang yang harus ditarik, BS keluar, kalian bisa cek di barcode barangnya, itu ada kode produksinya. Kode produksinya sekarang sudah sistem yang terbaru, sudah support kode produksi. Dalam artian kode produksi ini nanti mungkin akan berubah-berubah ya, tapi cara pembacaannya hampir sama gitu, menunjukkan waktu produk tersebut dibuat. Nah, kalau misalkan sudah diyakinkan itu udah ada, kalian kumpulkan barangnya sebelum closing waktu tutup itu. Sebenarnya kalau prosesnya udah selesai, udah mengerti semuanya, proses disebut selesai itu kalian kan melakukan opname dulu. Nah, opname itu lakukan dengan hati-hati dengan baik. Nah, udah selesai opname, menghitung jumlah stok barang yang siap dijual untuk esok harinya, baru proses pengeluaran barang itu dilakukan. Yang udah expire, yang udah nggak bisa dijual, nggak ada penjualan promo, misalkan masih tetap ada sisa. Nah, di sini kita prosesnya. Kebetulan saya login dengan menggunakan akun Cinagen, ini ada CNG ya. Prosesnya yaitu masuk ke persediaan. Masuk di sini ada, kalian hanya diberi akses di sini daftar item keluar. Model kalau kita masuk ke sini, kasir itu nggak bisa diakses. Nah, di sini ada minta. Jadi kalian hanya diberi akses ke daftar item keluar. Nah, di sini tambahkan. Nah, untuk produk-produk yang ada barcode ini bisa di barcode ya, agar tidak nyasar produknya. Misalkan kebetulan saya di sini nggak ada barcode, ini contohnya saya manual aja ya. Misalkan roti, tapi bisa di barcode ya. Misalkan roti Hello Kitty saya keluarin misalkan 1. Terus ada lagi misalkan bolu. Misalkan bolu gulung pandan slash keluarnya 2, misalkan produksinya mepet hari ini harus dikeluar. Misalkan apalagi ya, cake. Misalkan ada cake yang udah mepet, mau dikeluarkan, misalkan ini. Nah, kalian tinggal masukkan sesuai dengan jumlahnya, anggap jumlahnya hanya 3 item seperti ini. Nah, keterangan di sini itu sebenarnya pentingnya itu nanti buat nge-track biar cepat. Misalkan keterangannya di sini siapa kasir yang bertugasnya. Misalkan setiap keterangan sekarang formatnya harus huruf besar ya. Misalkan kalau itu ada yang ACC, artinya misalkan ada Pak Yus sebagai manajer lapangan itu ada di situ, bisa di ACC. Atau kalau misalkan kalian langsung sendiri itu bisa misalkan ACC cek, misalkan nama yang lagi bertugas di Cinagen itu siapa ya, saya lupa namanya. Anggap Tian gitu. Tian. Nah, ini nggak perlu dipindah-pindah ya kalau item BS, karena udah otomatis ini akan masuk ke Cinagen. Nah, udah otomatis kode akun 5220A. Jangan memindahkan kode akun ini, dibiarkan secara standar. Ini untuk kasus BS. Tinggal simpan. Oke. Nah, cetak. Nah, di sini ada nota item keluar BS. Nah, print. Ini wajib cetak ya. Nah, pilih pos 58 seperti biasa. Print. Nah, printer ini hasil notanya ini di print, dikumpulin sama barangnya.
di kantong kresek, lalu pakai lakban atasnya ditempel ke plastiknya, fotokan ke admin untuk closing itu. Nah, di keesokan harinya harus ada koordinasi. Kalau misalkan tidak sip pagi, barang BS ini nggak boleh lebih dari 1 hari ya. Nggak boleh lebih dari 1 hari. Kalau ada pengiriman, harus bawel. Pak, ini ambil penarikan sekian, penarikan hari ini. Kan nanti ada di notanya lah, nggak dijelasin juga nanti tanggal keluarnya kapan, apanya kapan, sudah ada di situ. Nah, untuk penarikan BS seperti itu. Satu lagi, ada penarikan yang kasusnya misalkan owner, promo atau apa, ada ACC ya, ada ACC dari perintah misalkan, contoh dari owner, kadang-kadang misalkan di cabang Cinagen ada saudara atau sejawat atau apapun sesuai dengan permintaan owner, keluarkan misalkan saya ACC-nya, nah, misal bolu mangga 3 biji misalkan, bolu. Nah, boleh menggawarkannya 3 biji masuknya. Misalkan yang nyurusnya itu Pak Weng misalkan. Nah, di sini ACC Pak Wendra. Nah, tapi kode akunnya harus pindahkan ke posisinya. Ininya drag ya untuk memperlebar. Nah, kan ini kan secara default karena ini Cinagen langsung ke Cinagen. Nah, ini pindahkannya ke mana? Pindahkan ke item keluar owner. Nah, ACC Pak Wendra, ACC Bu Jojo, ACC Pak Yusuf, ini boleh. Tinggal simpan. Nah, ini nggak perlu dicetak karena barangnya kan misalkan ini dikasih sebagai gift. Oke aja, disimpan aja. Jadi ada kasusnya benar-benar DS, ada juga sesuai perintah dari owner gitunya. Satu lagi, bagaimana misalkan owner memerintahkan ada muludan pengen kue satu anu kan, koordinasi dulu sama manajer lapangan itu Pak Yusuf ya, atau ke admin, boleh ke Pak Yusuf atau ke Pak admin, misalkan ingin bolu dua box atau 2 pieces, tambahkan misalkan di sini bolu apa itemnya, misalkan udah di ACC sama admin atau sama owner atau sama Pak Yusuf gitu. Jadi misalkan Bu Susu Original ada kegiatannya mulu dan apa, kadang-kadang ada seperti itu. Nah, di sini posisinya masuk ke item keluar gift. Nah, item keluar gift. Nah, di sininya kasih keterangan. Apalah acara apa, sesuaikanlah acaranya di sini, bisa hurufnya besar semua, misalkan acara Maulid Masjid Al-Jami. Nah, kayak ginilah misalkan, atau sesuaikanlah dengan kondisi di lapangannya. Misalkan jumlahnya 3 gitu. Udah jelas nih dikeluarkannya 3, sesuai barangnya 3, simpan. Nah, ini juga nggak perlu dicetak kalau kasus-kasus seperti ini. Tapi ini jarang terjadi ya. Nah, kalau udah seperti ini, udah itu untuk item keluar. Nah, ada satu fitur yaitu fitur transfer antar cabang. Ini fitur ini diperlukan misalkan begini ya kasusnya. Kasus sekarang nyaris berdekatan, misalkan orangnya ada ya yang ngambilnya atau yang nganterinnya. Misal untuk kasus pusat sama Cinagen, ketika sudah produksi, Cinagen misalkan di stok kuenya banyak nih. Untuk kue item misalkan Black Forest kotak 16 kali 16 dikasih stok banyak misalkan pas ketika produksi. Nah, tiba-tiba di malam harinya itu produksinya itu keluar, terjual semuanya 10 pieces kejual gitu. Biasanya kan produksi datang sore gitu jam 5. Tiba-tiba malam lah jelang-jelang jam 8 itu terjual semua. Nah, sedangkan produksi itu kan ada prosesnya. Nah, di esok harinya itu kasir harus tahu stok ini habis, harus report. Nah, itu bisa dilakukan transfer, minta dari pusat atau di cabang terdekat yang ada stoknya. Nah, itu untuk kasus-kasus seperti itu.
Atau misalkan Surade ini udah mau kasus yang sama, misalkan Black Forest tapi yang bulat ukuran 16, dikasih stok banyak, tiba-tiba laku keras, habis, malam habis, pagi kan nggak ready, atau misalkan sebelum petang udah ini, mintalah untuk yang Surade minta kirim, misalkan 2 ada yang bisa anterin atau sekalian pulang, misalkan Cinagen kebetulan stoknya banyak. Nah, prosesnya di sini. Kita lakukan ke sini. Nah, di sini transfer item. Nah, di sini transfer. Tambahkan di sini, tambah. Misalkan tadi ya, Black Forest ya, kasusnya Black Forest. Misalkan yang bulat ya, mau dikirim dari Cinagen dikirim ke nih ada namanya kodenya Cinagen SRD Surade ya, dikirim ke Surade, pastikan benar nih Cinagen ke Surade 3 biji, kebetulan misalkan 2 biji. Kebetulan misalkan ada yang ke Cinagennya itu ke Suradenya itu bisa Payus, bisa Ripal sambil pulang atau apa gitu, bisa di sini kasih keterangan antar by rival gitu. Atau by Yusuf, by owner, by Pak Weng gitu, terserah ini keterangannya. Nah, di sini simpan. Oke. Stuck. Nah, cetaknya cukup 1. Print. Nah, printer ini dikirim sama barangnya. Tujuannya biar nanti yang terima itu dapat notanya, ngecek barangnya, oh ya dikirimnya 2. Nah, di sini untuk transfer itu nggak di akses edit itu nggak bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk admin. Nah, jadi untuk menjaga kesalahan ini koordinasikan ke admin, misalkan salah transfer. Kalau salah transfer itu minta balik aja, misalkan mintanya 2, ternyata ke fisiknya 2, tapi ke transfernya 3, minta transfer balik aja dari cabang yang dikirim ke cabang yang tadinya mentransfer. Karena proses edit di sini itu, nah, misal ya saya edit di sini, misalkan ini jadi 3 atau jadi berapa gitu ya. Nah, aksesnya tidak diberikan untuk edit ini. Jadi masing-masing kasir tidak bisa melakukan edit, hanya bisa melakukan transfer. Jadi yang pertama itu sesuaikan jumlah sama barangnya. Yang kedua, jika terjadi kesalahan transfer fisik dan unit, sesuaikan, kembalikan fisiknya atau balik transfer secara sistem fisiknya dari cabang yang dikirim. Nah, fitur ini ke depannya akan dibuka, sementara ini fitur ini masih ditutup. Tujuannya untuk apa? Tujuannya seperti untuk nanti kan ada reward target. Reward target itu satu, secara pendapatan cabang itu berpengaruh. Kalau misalkan habis produksi ternyata kehabisan, bisa mintalah dari cabang Cibungur ke Surade, Cibungur ke Cilacap. Kalau ada yang ngambil, ada yang ngirim, itu memungkinkan potensi seperti itu. Keduanya, untuk meminimalisir BS, bisa aja misalkan transfer ini Cibungur atau Cilacap kondisi mati listrik nih, ini kue mahal nih misalkan. Nah, minta transfer karena mati listrik kan tidak bisa ditransfer dari cabangnya, minta ke admin biar admin yang melakukan transfernya. Jadi banyaklah fungsi kegunaannya nantinya gitu. Mungkin hanya itu aja untuk fitur ini, fitur tambahan yang belum tentu ini bisa dibuka atau tidak nanti ke depannya. Tapi sudah dijelaskan di sini fungsinya seperti apa. Di sini penjelasannya di sesi terakhir ini adalah tarik BS sama transfer. Untuk sesi selanjutnya itu saya akan membahas permasalahan-permasalahan sistem yang sering terjadi dan cara solusinya. Untuk ini dicukupkan sampai di sini.